Oke, apa yang membuatmu kecewa ketika memakai Filmora? Nah, sebenarnya di sini lebih ke beberapa, tidak keseluruhan ya. Artinya kalau misalnya di sini kecewa itu ya beberapa part lah ya, teman-teman. Jadi tidak keseluruhan karena di sini sebenarnya saya juga enjoy ketika saya di sini menggunakan Filmora sebagai daily driver atau yang software editing video yang saya gunakan saat ini, teman-teman. Karena di sini kan one time purchase ya, karena memang itu. Walaupun ada subscription-nya kalau misalnya kita mau pakai aset itu ya teman-teman ya, pakai aset. Nah, tetapi di sini yang saya target adalah one time purchase-nya, artinya kita tidak mikir tagihan bulanan gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu sebenarnya teman-teman. Tetapi di sini memang seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang membuatku kecewa. Nah, di sini saya di video ini ya saya akan paparkan apa saja yang membuat saya itu agak kecewa ya, agak kecewa di film Mora ini. Nah, yang pertama adalah di sini. Oke, Filmora dia itu menyediakan aset ya, aset-aset premium di mana kita bisa menggunakan ini banyak sekali ya asetnya ya, dan itu sangat mempermudah kita untuk membuat video gitu ya teman-teman, yang kita bisa fokus ke videonya gitu ya tanpa mikir grafik motionnya dan lain sebagainya. Ini udah tersedia banyak banget di sini ketika kita subscription tapi teman-teman. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya di sini memang untuk orang-orang yang seperti saya kayak gini, yang memang di sini itu kita sebenarnya kan sudah ada ya, aset-aset sudah ada, kita sudah memiliki itu dan kita bisa membuat itu sendiri. Ya seperti itu, dan kita itu sebenarnya hanya pengen menggunakan software kayak gini tuh bener-bener agar tidak ada tagihan-tagihan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Dulu ketika saya beli itu di Filmora itu masih ada yang namanya sortir teman-teman, jadi kita bisa mensortir aset yang dia itu free dan aset yang dia itu tidak free teman-teman. Tetapi sekarang itu dihilangkan, jadi saya semakin puyeng gitu loh teman-teman ya. Artinya apa? Di sini ketika kita menggunakan template kayak gini pun juga kadang di sini ya. Di sini misalnya katakanlah kita pakai template ya, pakai template itu nggak ada labelnya, itu tiba-tiba ketika kita pakai itu ternyata ada aset, misalnya aset audio ataupun aset efek dan lain sebagainya yang itu tuh berlangganan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu. Sehingga di sini ya wah, padahal di situ pas dulu itu lumayan ya teman-teman ya, lumayan oke. Nah, misalnya kayak gini nih, kayak gini ketika kita drag and drop seperti ini nih. Nah, ini kan udah downloading konten nih ya teman-teman ya, downloading konten. Nah, misalnya di sini udah selesai nih, ini sudah selesai downloading konten ya teman-teman. Nah, tetapi padahal ini kan nggak ada ini tadi ya, ini nggak ada labelnya teman-teman ya, nggak ada labelnya merah kayak gini ya, ini dia merah. Oh, label merah kayak gini ya, seperti itu. Tetapi tiba-tiba itu muncul ketika pas udah di-download. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kalau misalnya di sini kita klik 2 kali, ini dia akan keluar kayak gini nih, kan kita bisa ganti nih, ganti langsung. Ini kan sebenarnya enak ya kalau misalnya kita berlangganan ya teman-teman ya. Ini kita bisa langsung ganti aja di sini gambarnya. Ini sudah ada template kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini akan sangat memudahkan ya. Mungkin kalau misalnya kalian produksinya udah mulai sering yang lebih ke kayak gini tuh kayaknya ini membantu ya kalau misalnya kalian mau subscriber. Tapi kalau misalnya yang enggak gitu loh teman-teman ya, kan ini kan juga termasuk useless juga kalau misalnya enggak. Nah, seperti itu karena enggak ada balik modalnya gitu kan teman-teman. Nah, misalnya seperti itu. Di sini kan kita bisa expand nih. Kita expand di sini. Ternyata di sini tuh paid effect Filmora. Nah, di sini ya. Jadi ada efek yang dia tuh berbayar gitu loh teman-teman ya. Nah, itu seperti itu. Tapi aku nggak masalah juga karena ini sejarah menggunakan ini template ya untuk sekarang. Kalau dulu tuh banyak yang gratis teman-teman. Seperti itu yang pertama ya. Jadi kita ketika efek kayak gini tuh langsung disodorkan kayak gini nih. Jadi ini nggak ada untuk sortir untuk yang free gitu ya teman-teman. Atau di sini itu sebenarnya kalau misalnya Filmora itu dia itu mau memberikan opsi ke penggunanya
yang pengen dia itu tidak menampilkan yang ini ya, tidak menampilkan yang berbayar kayak. Jadi ini bener-bener pure yang gratis semua gitu ya, atau yang kalau misalnya yang gratis itu hampir tidak ada pun ya nggak masalah, karena ketika kita transisi masih kan ada ya yang gratis ya, tetap ya teman-teman. Basic lah, kayak basic-basic gitu ya, kayak fade, dissolve kayak gitu kan, itu kan basic, masa ya mau dibuat berbayar gitu kan. Nah seperti itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi kan di sini juga kita nggak berat gitu loh. Nah kayak gini ya. Nah seperti ini kan tidak berat gitu kan, ini kan dia ngelut teman-teman ya. Jadi dia tuh ngeluding gitu ya, seperti sedangkan kita tidak bisa menggunakan ini karena kita tidak subsen itu ya. Dan ini berlaku ke semua ya, titles, audio dan lain sebagainya. Jadi kita susah gitu ya, ini susah untuk mensortir, kecuali dengan trik kita membuatnya jadi favorit kayak gini teman-teman. Nah jadi kita harus buat ke favorit kayak gini, nah baru deh itu, tapi kan satu persatu gitu ya teman-teman. Seperti itu kan lebih enak kalau misalnya itu sudah kita dikasih opsi untuk mengesampingkan yang berbayar, kita hanya pakai yang free gitu ya. Jadi kan lebih enak gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Nah itu adalah salah satu kekecewaanku yang pertama. Nah yang kedua itu beberapa fasilitas yang sebelumnya kan kita kan di sini pakai upgrade ya teman-teman ya. Jadi kita itu kan upgrade dari pas pertama kita beli itu Filmora 13, Filmora 12 teman-teman, Filmora 12. Jadi beberapa fasilitas yang kita dapatkan di Filmora 12 itu hilang gitu ya. Jadi tidak ada di sini gitu ya teman-teman, di Filmora yang kita udah upgrade ya, kita upgrade ke 14 ini gitu ya. Termasuk yang presenter itu yang kita bisa kayak buat ada karakter yang dia bisa pakai VRM kayak gitu kan. Nah seperti itu yang dulu pernah aku bahas di channel Rahman Cyber gitu ya, itu kan hilang. Sehingga di sini untuk mengatasi itu saya harus install dua Filmora di sini, Filmora 12 sama Filmora 14, dan itu kadang itu bisa bertuburkan dan error gitu ya. Jadi kenapa itu bisa hilang gitu, jadi kan apa yang udah kita dapatkan nih seharusnya tidak hilang gitu loh teman-teman ya. Seperti itu ada kekecewaan yang kedua. Terus yang ketiga ini tentang biaya upgrade ya. Jadi biaya upgrade di sini kan harusnya kalau misalnya di sini katakanlah ya, kita kan sudah mendukung nih, kita udah mendukung dari awal misalnya di sini ya, katakanlah apalagi yang udah dari Filmora sebelumnya ya, Filmora 7 atau 8 kayak gitu. Kenapa kok untuk upgrade-nya itu terlalu mahal sih menurutku teman-teman? Karena itu hampir mendekati harga normal gitu ya, harga ketika beli baru gitu loh. Harusnya kalau misalnya kita kan sudah punya nih, kita mau upgrade ya paling enggak ya itu kan separuh ya, separuh harga normal ketika beli baru itu kayak gimana ya. Jadi eman-eman juga gitu loh teman-teman ya, eman-eman. Jadi itu adalah yang ketiga, kayaknya itu doang sih, tiga itu doang teman-teman. Jadi untuk yang pertama adalah itu tadi yang free dan paid-nya, yang kedua adalah tentang fitur yang dulu kita pernah dapatkan sebelum upgrade, terus yang ketiga adalah biaya upgrade-nya yang lumayan, ini setengah itu menurutku agak masih terlalu tinggi ya. Harusnya ya paling enggak ya seperempat lah ya teman-teman ya. Dan untuk yang lain-lainnya ini Filmora itu cukup bagus banget teman-teman. Jadi dari segala fiturnya itu menarik banget. Jadi ini sangat recommended ya untuk Filmora ini. Dari dia itu bisa motong otomatis, dia bisa voice over dan lain sebagainya, itu keren banget. Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Cuman ya untuk itu tadi doang sih teman-teman ya, yang mungkin kalau misalnya bisa diperbaiki atau bisa dijadikan sebuah masukan kayak gitu di yang selanjutnya kayak gitu, kayaknya saya cukup berterima kasih. Minimal ya yang itu tadi ya, sortir itulah ya teman-teman ya, sortir yang free sama yang berbayar. Jadi kita bisa pilih yang free doang gitu ya. Jadi ketika kita mau masuk lagi berarti ini sudah pilihan kita itu udah jadi default. Kalau misalnya kita udah pilih free ya berarti nanti ketika kita buka lagi ya ini otomatis yang free. Nah kayak gitu sih ya, itu doang sih ya teman-teman ya. Jadi cuman itu sebenarnya yang paling urgent sih itu teman-teman ya, karena ini cukup berat ketika kita ganti-ganti kayak gini. Kita harus mulai lagi, kita pilih-pilih, karena kadang yang nggak berbayar itu, yang gratis itu nyempil di sini gitu ya. Jadi agak lama gitu ya teman-teman, seperti itu sih gitu. Oke, jadi kira-kira itu beberapa
hal yang membuatku kecewa ya teman-teman ya, dan selebihnya sih aku puas.